Selamat malam, Selamat malam. Mbak Jaleswari. Pembangunan Ya. jalan dan jembatan Trans Papua ini kembali diganggu oleh kelompok kriminal bersenjata. Bagaimana pemerintah pusat merespons aksi yang sudah terjadi untuk kesekian kalinya ini? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi jelas ya Mbak ya. Kita bicara soal Duga yang sering orang sebut sebagai daerah merah, itu adalah persoalannya bukan hanya kerawanan wilayahnya saja, tetapi juga bagaimana kesejahteraan di Duga ini termasuk yang paling rendah, paling IPM-nya paling rendah di Papua. Jadi Presiden tetap akan melaksanakan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Duga, sembari akan menguatkan tentang keamanan di Duga itu sendiri. Jadi artinya meskipun sudah kesekian kalinya terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini, pembangunan proyek Trans Papua akan terus berlanjut? Ya, karena walaupun pembangunan Trans Papua tidak berlanjut, keadaan wilayah di Duga akan tetap seperti itu, Mbak. Justru pembangunan Trans Papua yang nantinya akan menghubungkan 11 kabupaten di Papua itu justru akan membuka keterisolasian Papua dan kemudian bagaimana memudahkan pembangunan kesejahteraan di Duga yang sampai hari ini merupakan indeks pembangunan manusianya terendah di Papua. Bulan Maret lalu, 3 orang anggota TNI juga gugur dalam tugas pengamanan proyek Trans Papua. Desember 2018 lalu ada belasan pekerja Istaka Karya yang menjadi korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata ini. Mbak Dani, bagaimana menjamin proyek pembangunan Trans Papua ini tetap berjalan, tetapi juga aman bagi pekerja maupun anggota TNI? Ya. Saya rasa ketika kawan-kawan TNI dan Polri kemudian dideploy di sana, dikirimkan ke Duga, terutama sejak peristiwa Istaka Karya itu, saya rasa sinyal negara untuk mengamankan dan memberikan perlindungan terhadap warga di Duga itu adalah sudah jelas. Jadi kami negara, pemerintah tidak akan tunduk kepada upaya kekerasan oleh sekelompok orang atau kelompok kriminal bersenjata yang kita tahu bahwa kelompok Egyanus Kogoya adalah sudah seringkali melakukan tindakan kekerasan ini bukan kepada TNI Polri saja, tetapi juga kepada masyarakat sipil. Jadi ini adalah satu tindakan yang harus dihentikan, perlawanan terhadap kekerasan terhadap publik, terhadap warga sipil, TNI Polri ini harus ditangani secara tegas. Dan Ya, saya juga ikut berduka cita, kami dari kantor staf kepresidenan ikut berduka cita atas gugurnya Pratu Panhelombo. Baik, Mbak Dani, jadi langkah tegas pemerintah terhadap kelompok ini tuh akan seperti apa? Ya, saya rasa salah satu yang bisa dilihat adalah bagaimana kawan-kawan TNI Polri itu akan ikut menjaga situasi yang sekarang saya rasa sedang membara di Duga, dan dengan dideploy-nya beberapa anggota TNI Polri di sana itu sebetulnya menunjukkan bahwa kehadiran negara untuk melindungi warga. Jadi warga tidak perlu untuk gelisah ketika pasukan dari Egyanus Kogoya ini akan menyerang atau akan melakukan tindak kekerasan yang selama ini kita tahu dari track record-nya yang kita cermati bersama. Baik, terima kasih Jaleswari Pramowardhani, staf khusus kantor staf presiden telah bergabung bersama kami di Prime Time News.